saat setelah meninggalkan istri dan anaknya, begitu anaknya berhasil menemukan keberadaan ayahnya, tapi justru di situ ayahnya mengusir dia nih Pak Ustadz, nggak dianggap malah Pak Ustadz. Ini kita kita bersedih ketika ada kasus semacam ini terjadi. Tidak sepatutnya seorang ayah mengingkari bahwa itu anaknya. Sebab anak ini adalah bagian dari investasi seorang ayah. Yang di dalam Al-Quran dijelaskan, bahkan di dalam Surat An-Nisa ayat 9 itu Allah menyatakan, hendaklah para orang tua itu merasa cemas sekiranya nanti meninggalkan generasi yang lemah, maka bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah ia berkata dengan perkataan yang benar. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa seorang ayah seharusnya mempersiapkan diri untuk anak-anaknya. Tetapi ini yang terjadi kan sebaliknya. Anaknya ketika kehilangan, ketika dia pergi orang tuanya, dan ketika anaknya menemukan karena ada kerinduan ingin berjumpa dengan orang tuanya, ayahnya dalam hal ini, ternyata justru ayahnya mengusirnya. Maka ini sesungguhnya adalah kalau di dalam tuntunan Nabi ini termasuk dosa gitu. Bukan termasuk berdosa, ini adalah perbuatan berdosa. Sebab Nabi menyatakan siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda, siapa yang tidak menyayangi anaknya, maka niscaya di langit tidak akan menyayangi pada dirinya. Jadi orang ayah semacam ini itu sama dengan ia mencabut kasih sayang Allah pada dirinya sendiri, karena ia telah memisahkan anaknya dengan dirinya sendiri. Apalagi ketika tadi menyapa, mohon maaf, misalkan ada istri yang keduanya dan kemudian menyatakan dia tidak mengakui siapa-siapa. Ini kan hal yang sangat ironis sekali. Inilah saya kira pada para pemirsa sekalian ada pelajaran berharga pada kita semua. Seburuk apapun anak kita, seburuk apapun perangai orang tua, jangan sampai pernah memutus hubungan orang tua dengan anaknya. Sebab pada saatnya nanti orang tua akan sangat memerlukan bantuan dari anaknya. Bantuan apa? Bantuan doa. Saya kira inilah hal yang paling berharga dalam kehidupan sebagai orang yang beragama. Ya, baik, Mas Raffi, setelah diusir, adakah usaha selanjutnya gitu untuk balik lagi ke tempatnya ayah gitu? Semenjak diusir itu benar-benar trauma dan nggak mau ketemu ayah lagi, dan ibu juga nggak mau aku diperlakukan seperti itu. Dan trauma itu bikin Mas Raffi jadi benci sama ayah ya? Iya, benci plus dendam. Benci dan dendam. Oke Pak Ustadz, ini sebab akibat nih Pak Ustadz. Akhirnya anaknya ini sudah mulai benci, bahkan dendam sama ayahnya, yang seharusnya memang tidak perlu seperti itu Pak Ustadz ya? Kita bisa memahami apa yang dikemukakan oleh Mas Raffi, karena ini kan apa? Ada traumatik sistemik kalau dalam bahasa psikologi, ada trauma yang sudah terstruktur dalam diri, maka yang seharusnya mencari teladan dari ayahnya, ayah yang berikan teladan tidak dapatkan, justru benih-benih permusuhan yang ditanamkan oleh ayahnya. Maka inilah yang kemudian paling khawatirkan pada diri seorang anak adalah munculnya rasa dendam. Padahal di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah secara tegas menyatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Hendaklah kamu sekalian menjadi seorang pemaaf dan perintahkan orang lain untuk berbuat baik, dan hendaklah kalian berpaling dari orang yang bodoh. Berpaling dari orang yang bodoh maknanya bukan berarti ada orang bodoh kita berpaling, bukan. Berpalinglah dari orang-orang yang berlaku masa bodoh. Itu maknanya seperti itu. Jadi ayat ini Al-A'raf menjelaskan hudil afwa, memberikan pemaaf. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi itu mencela sekali. Di dalam itu dijelaskan itu abdul halal katanya. Abdul halal lirrajuli aladul hisab. Jadi seseorang yang paling dibenci oleh Allah di hadapan Allah itu adalah ini halal, tetapi dibenci oleh Allah itu adalah seseorang yang memiliki dendam kesumat. Lah, apalagi dalam hal ini tentu sangat disayangkan ketika ada seorang anak sampai kemudian membenci, kemudian dendam pada ayah. Tentu ini tidak dibolehkan gitu lah. Sebab bagaimanapun ayah seburuk apapun, dia telah pernah berjasa besar pada kita, mengantarkan kita lahir ke muka bumi melalui jasa orang tua dan ayah kita yang membesarkan kita. Apapun keperangainya dia, maka bagaimana kita ini memiliki melalui ayat tadi memiliki kelapangan jiwa untuk memulai bisa memaafkan kepada orang lain. Ya, saya tahu ini berat mungkin buat Raffi. Betul, sangat berat sekali kita bisa memaafkan, tapi setidaknya kenapa tidak untuk kita terus mencoba untuk mulai ya Pak Ustadz ya. Raffi sih saya berharap pelan-pelan Raffi bisa coba memaafkan ayah ya. Nah, Raffi sekarang tinggal sama ibu di mana? Di kontrakan. Di kontrakan. Ya. Nah, itu sehari-hari tetap ibu yang biayain? Iya, jadi sampai kita kalau makan dulu itu harus jual baju kita semua baru bisa makan. Sampai segitunya ya? Iya. Nah, itu setelah umur 10 tahun itu dikontrakan sampai umur berapa nih? Sampai sekarang kah atau sudah ada mulai perubahan? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih seperti itu. Nah, Raffi sendiri kerja di mana?
Saya sekarang udah punya usaha kecil-kecilan sendiri. Punya usaha kecil-kecilan berarti ya alhamdulillah udah bisa menghidupi keluarga ya. Cuma Pak Ustadz, kita kembali ke masa yang waktu ibunya sampai jual baju apa segala macam ini. Ya Allah, ini gimana nih Pak Ustadz? Seberapa besar nih dosa untuk seorang suami seperti itu? Walaupun sudah pisah ya Pak Ustadz. Ya tentu dosa besar. Jadi kita berkali-kali mengingatkan pada diri kita dan para pemirsa sekalian, kalau ada dua pasangan suami istri, pasutri pasangan suami istri, kemudian karena sebab konflik atau apapun, kemudian mufarraqah berpisah, bercerai, maka perceraian ini hanya merubah status saja, status relasi suami dengan istri. Tetapi relasi antara ayah dengan anaknya tidak ada perpisahan. Tidak terpisah. Maknanya apa? Tanggung jawab orang tua, ayah dalam hal ini kepada anaknya tetap jalan, yaitu memberikan nafkah. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu diulang-ulang Allah memberikan penjelasan. Ketika misalkan ada persoalan dengan istri kemudian berpisah, maka hendaklah mereka tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya jika mereka memiliki anak. Apalagi kita mendengar kisah Mas Raffi tadi sangat prihatin sekali. Ibunya kemudian bersama dia sampai keterbatasan ekonomi, himpitan yang luar biasa ketika mau makan hingga sampai tadi. Maka tidak sepatutnya hal ini terjadi, dan ketika ada ayah yang perlakukan semacam ini, tentu dosa besar akan diberikan kepada orang ayah karena dianggap ia telah melepaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya. Berarti Raffi berapa bersaudara di rumah? Dua. Berarti dua-duanya semuanya ikut ibu ya? Iya. Nah, ini benar sama sekali ayah nggak pernah mau nemuin Raffi dan adiknya? Nggak pernah mau tahu keberadaan anak-anaknya, nggak tahu mereka kayak keadaan kita makan apa belum, nggak mau tahu. Raffi berapa tahun sampai mulai dia nggak pernah mau nemuin sampai sekarang udah berjalan berapa tahun? Sampai 15 tahun terakhir itu ketemu di acara keluarga. Saat itu saya lihat kayak nggak asing gitu. Kok udah tua gitu, keriput ya. Ternyata itu ayah gitu. Dan di situ saudara ngomong kalau udah ditinggalin sama istrinya yang dulu. Dan semenjak itu juga ayah mau minta maaf. Minta maaf, ngomongnya apa dia? Ayah mau minta maaf atas kelakuannya yang dulu gitu. Tapi saya nggak mau anggap. Raffi, Mak, Raffi. Apa nih? Lepasin! Ayah kangen sama kamu, sama ibu kamu, Raffi. Hah? Kangen? Iya, Nak. Juga ayah mau minta maaf sama kamu. Oh, baru sadar rupanya. Gua udah gak ada bokap lagi. Ayah memang salah sama kalian. Ayah minta maaf. Alah, kemana aja lo selama ini? Lo udah ninggalin nyokap gua sama gua, terus lo milih kawin lagi. Gua udah gak butuh lo. Maafin ayah, Raffi. Apaan sih? Mending lo pergi dari sini. Mending lo pergi dari sini. Sana! Sampai kapanpun gua gak akan butuh lo lagi. Pak Ustadz, ayahnya sebenarnya udah minta maaf nih Pak Ustadz. Pada saat itu seharusnya apa yang harus Raffi lakukan ya Pak Ustadz? Tentu bagi Mas Raffi seharusnya ya memaafkan. Tetapi kan tidak mudah karena sudah terjadi akumulasi kebencian dan dendam tadi karena melewati beberapa penderitaan yang tidak diraukan. Tetapi ada satu hal para pemirsa, pelajaran berharga untuk kita semuanya, terutama pada para orang tua. Jadi ketika tadi kan, mohon maaf, ayahnya Mas Raffi tadi kan ada kelapangan tadi, kemudian menikah lagi. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan dengan kedoliman kepada anaknya seakan-akan akan terlewatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun wa atidun. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sekecil apapun tidak akan pernah terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Apa maknanya?
catatan-catatan keburukan itu sesungguhnya adalah akan kembali kepada diri kita sendiri, akan mereport ulang pada kita sendiri. Apa mananya? Mananya adalah ketika suatu saat kita akan jatuh dalam penderitaan, maka sesungguhnya pada saat itu ada penyesalan dan kita akan ingin kembali kepada orang-orang yang dulu kita benci. Dan sesungguhnya ketika kita masih punya anak, punya orang tua, punya anak dan punya istri, ini sesungguhnya adalah inilah nilai barang yang sangat berharga. Harta bisa hilang, tetapi anak kita inilah yang pada saatnya akan menjadi tumpuan. Dan kita pada pagi hari ini diberikan pelajaran yang sangat berharga dari kisah kehidupan Mas Raffi dari ayahnya. Ayahnya dulu tidak memberikan perhatian, tidak menghiraukan pada anaknya, pada istrinya. Pada titik tertentu ketika berbalik kehidupan ayahnya penderitaan, maka dia ingin kembali kepada anaknya dan kembali kepada istrinya, ingin bertumpu, berlabuh. Tetapi pada saat itu apa yang terjadi? Sesungguhnya telah telat. Karena apa? Akumulasi kebencian dari anaknya telah muncul. Lah saya kira hal ini sesungguhnya diperlukan dari seorang anak adalah memiliki kebesaran jiwa. Apapun yang terjadi itu adalah ayah kita, dan kita harus mulai berlatih dan memberanikan diri untuk memberikan maaf. Sebab pada saatnya nanti kita juga akan minta maaf pada anak-anak kita di kemudian hari. Oke. Nah,